ada banyak hambatan-hambatan yang dialami para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pribadi, ada dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani, pendidik Paninsan Cendekia Tanah Laut. Kali ini saya akan berbagi tentang tips merancang PJJ yang menyenangkan bagi siswa. Tips merancang PJJ yang menyenangkan bagi siswa kali ini saya beri nama dengan tips Kijangmas. Ya, Kijangmas merupakan ikon maskot hewan dari Kabupaten Tanah Laut. Sifat yang lincah, cerdik, dan tangkas. Menjadi filosofi bahwa tips yang akan saya sampaikan kali ini pada akhirnya akan membawa pelaksanaan PJJ yang kita hadapi sekarang, membuat kita para pendidik semakin tangkas dan sigap dalam memaknai berbagai hambatan. Mana tipsnya? Yuk kita cari tahu pada video berikutnya. Yang pertama yaitu K, kreatif. Saya yakin sudah banyak beberapa guru di sana yang mulai menggunakan berbagai aplikasi menunjang berbagai pembelajaran selama pandemi ini. Guru yang kreatif akan membuat pembelajaran secara virtual ini lebih menarik. Bahkan akan membuat siswanya lebih aktif. Guru dapat membuat video pembelajaran yang dimana materi di dalamnya akan disampaikan secara menarik. Selain itu, guru juga bisa membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil, di mana dalam penugasan tidak semua kelompok mendapatkan tugas yang sama. Karena dalam hal ini, siswa memiliki modalitas belajar yang berbeda-beda. Ada kinestetik, visual, dan auditori. Aktivitas seni, aktivitas olahraga yang dilakukan di rumah juga dapat membuat situasi belajar siswa lebih bervariasi dan menyenangkan tentunya bagi mereka. Guru kreatif akan melahirkan siswa yang juga kreatif. Siswa dapat terdorong kreativitasnya, misalnya salah satunya dengan menggunakan penugasan proyek. Pada pembelajaran kimia misalnya, guru bisa mengajarkan konsep larutan jenuh, tidak jenuh, dan lewat jenuh melalui pembuatan kristal. Kristal bisa siswa buat berdasarkan alat dan bahan yang ada di rumah mereka, menggunakan gula dan garam. Dalam hal ini, siswa akan lebih terdorong kreativitasnya dan semakin tinggi semangat belajar. Yang kedua adalah I, interaksi. Libatkan peserta didik kita. Misalnya seperti ini. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah Indonesia. Berikan stimulus dan pertanyaan. Kira-kira Indonesia ada secara de facto itu tahun berapa? Tanyakan hal tersebut. Silahkan dijawab via chatting. Nah, saya yakin dalam hal ini akan banyak sekali chatting siswa yang masuk. Guru bisa memberikan pertanyaan kembali, alasan apa, kenapa siswa menjawab tahun sekian dan sekian, sehingga di situ akan terbangun interaksi. Kemudian guru bisa memulai materi dengan menampilkan presentasi atau video maupun animasi yang menarik. Ingat, setiap 15-20 menit gunakan untuk melakukan pertanyaan kembali kepada siswa. Intinya adalah interaksi dan umpan balik. Walaupun secara online, carilah cara seefektif mungkin untuk melakukan sebanyak mungkin interaksi dan umpan balik kepada peserta didik. Berikutnya adalah J, jadilah seperti siswa. Kira-kira PJJ apa yang mereka sukai? Tentu PJJ yang tidak banyak terlalu tugas. PJJ yang menyenangkan, banyak gambar, banyak video, dan banyak hal lainnya. Dalam hal ini, guru bisa merancang PJJ yang bersifat edutainment, edukasi, dan entertainment. A, alokasikan lebih banyak waktu. Pelaksanaan PJJ dapat memfasilitasi guru mengalokasikan lebih banyak waktu, terutama bagi siswa yang tertinggal. Nyontek halal. Ya, sebagai guru, jangan segan nyontek halal. Kita guru jangan segan untuk meminta tolong, misalnya dalam hal IT. Kita sebagai guru bisa meniru dan menerapkannya dalam kelas virtual kita. Bagi guru yang sudah mumpuni dan sudah kreatif inovatif, jangan segan untuk berbagi. Ajak teman-teman untuk nimbrung di kelas virtual kita. Karena berbeda kelas, berbeda treatment, berbeda karakter peserta didik. G, gamification. Memasukkan unsur game dalam PJJ tentu sangat menyenangkan. Mengapa kita bisa melihat anak-anak itu lebih betah bermain game? Karena di dalam game itu ada level penuh dengan pujian, ada kompetisi, ada reward. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan berbagai aplikasi tentunya dalam proses evaluasi pembelajaran misalnya, seperti Kahoot, Mentimeter,
quizzes, dan berbagai aplikasi lainnya melibatkan orang tua. Orang tua menghindari sikap cuek dan abai terhadap aktivitas yang dilakukan anak-anak mereka, memberi motivasi dan semangat, mengawasi penggunaan gawai dan internet. Guru dan orang tua dapat membangun dan menjalin komunikasi, terutama dalam hal peserta didik yang mengalami permasalahan dalam PJJ. A. Akhiri dengan bahagia. Salah satu hal yang bisa meningkatkan imun adalah perasaan bahagia. Ajak siswa mencari area belajar yang nyaman menurut mereka. Yang terakhir adalah S. Serius tapi tetap santai. Menerapkan komunikasi yang serius tetapi tetap santai agar siswa menjadi tidak tegang selama PJJ. Terutama memberikan respon dan feedback yang positif saat mereka telah menyelesaikan penugasan, sehingga siswa merasa lebih dihargai dan tidak sia-sia dalam mengerjakan tugas meskipun dilaksanakan secara daring. Demikian tips yang saya sampaikan. Semoga dengan tips ini kita bisa mengaplikasikannya dan bisa menuntaskan berbagai hambatan yang dialami selama PJJ. Terakhir, quotes motivasi yang saya ambil dari seorang Masa Aki Imai. Tidak akan pernah ada kemajuan jika Anda mengerjakan sesuatu dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Selamat Hari Amal Bakti Kemenak Kabupaten Tala 2021. Mari kita patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Man Insan Cendekia Tanah Laut, kampus prestasi, mandiri dan islami. Sampai jumpa, salam sehat dan semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.